banyak nih, udah 30 orang sekian. Oke, mungkin kalau teman-teman yang lainnya belum join, mungkin boleh diingetin. Gitu. Hari ini kita tentiernya mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ya. Which is yang aku tahu kalian AKM ini ujiannya onsite ya. Betul nggak? Iya, Sherlina, kenapa nih raise hand? Ada yang mau ditanya? Atau kepencet nih? Kepencet kali ya. Ya, karena kalian ujiannya onsite, jadi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi ini lebih detail, boleh ya? Iya, oke Sherlina, nggak apa-apa. Tapi sebelum masuk ke materi, aku mau review dulu sedikit deh kayaknya. Di prinsip 1 sama prinsip 2 kan kita belajar ya, nyusun laporan keuangan, jurnal-jurnal transaksi, dan lain-lainnya. Kita itu kan produknya anak akuntansi itu kan laporan keuangan. Ada berapa sih laporan keuangan? Dan apa aja sih laporan keuangan yang dihasilkan? Ada yang mungkin mau bantu review? Ada berapa sih laporan keuangan tuh? Ada apa aja? 5. Oke, Widi ada 5. Apa aja, Widi? Boleh tolong disebutin? Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, thank you, Widi. Ya, 5 ya. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan satu lagi catatan atas laporan keuangan. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau di laporan laba rugi, dia itu isinya ada apa aja sih biasanya kita belajar? Yang sebelumnya kita belajar di prinsip 1 sama 2. Isinya ada apa aja di laporan laba rugi tuh? Ini masih pada ingat atau emang nggak mau jawab aja nih? Atau lupa? Coba kalau di laporan laba rugi, isinya ada apa aja ya? Kita panggil aja kali ya. Terianti, Teri, kalau di laporan laba rugi isinya ada apa aja sih, Teri? Pendapatan, beban, penjualan, pembelian, COGS. Iya, betul. Thank you, Teri. Jadi ada pendapatan tadi, ada pendapatan, ada beban. Pendapatannya ini pendapatan lain-lain ya. Beban-beban lain-lain, penjualan, ada pembelian, kemudian ada inventory awal dan inventory akhir yang nantinya menghasilkan cost of goods sold. Kemudian kalau penjualan kita selisih dengan cost of goods sold menghasilkan gross profit. Gross profit kita kurangi dengan total expense, operational expense atau operating expense, itu menghasilkan operating income. Kemudian kalau nantinya ada other income dan other expense, kita selisihin atau kita jumlahkan menghasilkan nilai net income before tax. Lalu kalau kita kurangi dengan income tax expense, itu menghasilkan net income after tax. Nah, sekarang yang mau kita pelajari itu masih terkait dengan laporan laba rugi, tapi ini ada tambahannya nih, laporan laba rugi komprehensif. Ini yang kayaknya sempat beberapa di antara kalian sering tanyain, kayaknya pusing banget ya ngerjain laba rugi komprehensif ini. Jadi kalau laba rugi komprehensif, bedanya apa sama laba rugi biasanya? Bedanya itu hanya ada 5 komponen ini. Ada komponen ini aja, yang lainnya ya kita susun laba rugi seperti biasa gitu. Jadi untuk mengerjakan si laporan laba rugi komprehensif ini, karena kalian ujiannya onsite, nggak mungkin kalian ngapalin satu-satu kan. Yang mana masuk ke laporan laba rugi biasa, mana yang komprehensif. Jadi yang lebih gampangnya, kalian ingat kelima bagian ini. Ada 3 bagian yang masuk ke komponen laba rugi yang dapat direklasifikasi. Yang pertama, ada keuntungan dan kerugian karena penjabaran laporan keuangan dari entitas asing. Misalnya, perusahaan tersebut
membuat laporan keuangan utamanya menggunakan satuan mata uang dolar, ya. Misalnya dia menggunakan mata uang dolar. Kalau dia menggunakan mata uang dolar dan dia punya cabang di Indonesia, dia harus translate dong ke rupiah. Nah, ketika dia translate ke rupiah, akan ada selisih kurs, ya kan? Kita tahu kurs itu naik turun, jadi akan ada selisih kurs. Nah, kurs itu bisa menyebabkan adanya keuntungan atau kerugian. Jadi, komponen laporan laba rugi komprehensif yang bisa direklasifikasi itu salah satunya keuntungan atau kerugian dari penjabaran laporan keuangan entitas asing. Yang kedua, nantinya kalian akan belajar berikutnya di akuntansi keuangan menengah 1, itu untuk pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual. Kalau kalian tahu, aset perusahaan apa sih yang dikategorikan untuk dijual? Aset perusahaan apa? Kita tahu ya, perusahaan itu punya aset, ada current asset, ada non-current asset. Kalau untuk tersedia dijual, aset yang tersedia dijual, persediaan, betul. Nanti kalian juga belajar kan di inventory valuation, ada keuntungan atau kerugian dari si aset keuangan atau persediaannya itu dinilai kembali. Nah, itu akan masuk ke laporan laba rugi komprehensif yang dapat direklasifikasi. Berikutnya, itu ada yang namanya hedging atau bagian dari keuntungan kerugian arus kas dalam rangka lindung nilai. Jadi, ini juga aku belum pernah belajar lebih lanjutnya, tapi dari sebagian yang sempat aku pelajari, si hedging ini tuh kita membuat adanya batasan gitu loh, adanya batasan terkait arus kas. Jadi dia ada bagian tertentu yang ketika dia mengalami penurunan nilai itu masih masih aman lah gitu. Biasanya ini kalau muncul di soal itu yang ada tulisannya hedge-nya gitu, hedging, hedge gitu-gitu. Kemudian yang berikutnya, ada 2 komponen di laporan laba rugi komprehensif yang tidak dapat direklasifikasi. Yang pertama ada surplus revaluasi aset tetap dan aset tidak berwujud. Nah, ini nantinya kalian akan belajar di materi setelah UTS kalau nggak salah. Itu ada penurunan nilai untuk aset tetap dan aset tidak berwujud. Yang kedua ada pengukuran kembali program manfaat pasti. Nah, ini juga nanti mungkin belajarnya setelah UTS. Kelima komponen ini adalah tambahan untuk menyusun laporan laba rugi. Kalau gitu, selain 5 komponen ini masuk ke mana? Selain 5 komponen ini, kita akan buat laba rugi seperti biasa. Ya, kita akan buat laporan laba rugi seperti biasa. Dan di sini aku udah siapin soal, karena mungkin bagi kalian OCI lebih sulit, tapi emang setiap bagiannya aku ada siapin 2 soal sih. Nah, ini salah satu contoh soal. Ini soalnya anak ganjil kalau nggak salah waktu di angkatan aku ya. Ini soal anak ganjil. Jadi ketika soal laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas ini, kita akan disajikan akun-akun yang acak. Jadi kalian perlu bisa pilah-pilah mana yang masuk ke laporan perubahan ekuitas, mana yang masuk ke laporan laba rugi. Di sini ada akun-akun yang acak. Kita ingat ya, tadi di awal aku udah review. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi aku udah review ya di awal, apa aja sih yang masuk ke laporan laba rugi. Tadi udah dibantu sama teman-teman kalian. Ada sales, ada cost of goods sold, ada expense, other expense, other income, dan lain-lain. Nah, kalau di laporan perubahan ekuitas, kita kan belajar ya di semester sebelumnya, kalau di laporan perubahan ekuitas, itu yang muncul pertama apa sih? Retained earning. Habis itu yang menambah net income, yang mengurang dividen. Ya kan, kita hanya belajar itu hanya sedikitnya. Nah, sekarang kita mau belajar lebih luasnya lagi. Jadi laporan perubahan ekuitasnya itu ada yang namanya non-controlling interest. Jadi ini
laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas yang mau kita bahas sekarang adalah laporan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan terbuka, di mana sahamnya itu bisa dibeli oleh kebanyakan orang. Nah, kalau misalnya dibeli oleh kebanyakan orang, dia munculnya yang namanya non-controlling interest. Ya, non-controlling interest ini adalah pemegang saham yang kecil-kecil, yang tidak signifikan, yang tidak berpengaruh. Gitu. Nah, untuk soal ini kita lihat ya, di sini kalau aku pribadi ngerjainnya, itu akan milah dulu mana yang masuk ke laporan perubahan ekuitas, mana yang masuk ke laporan laba rugi komprehensif, dan sisanya itu di laporan laba rugi biasa. Gitu ya. Nah, kalau misalnya mau pakai cara aku, kayaknya kita lebih enak pakai Word-nya mungkin ya. Nih, biar kita enak nanda-nandainnya. Oke ya. Ini kita lihat di sini. Karena laporan OCI ini sedikit lebih rumit kalau tidak kalian perhatikan, jadi kayaknya aku butuh sounding dari kalian. Kalian perlu ada respon ke akunya. Gitu ya. Jadi aku bisa tahu kalian benar-benar paham atau ada yang mau ditanyakan. Oke? Sekarang kita lihat di sini, tadi aku udah kasih tahu ya, 5 komponen ini adalah yang laporan laba rugi komprehensif. Selain itu akan masuk ke laporan laba rugi biasa. Kemudian tadi aku udah sebutkan beberapa untuk yang masuk ke laporan perubahan ekuitas. Contohnya dividen, retained earning, non-controlling interest, other comprehensive income, yang accumulated-nya. Kemudian apalagi ya? Treasury stock, treasury share. Lalu ada lagi nggak ya? Share capital kalau muncul. Kayaknya sejauh ini so far yang aku ingat baru itu. Jadi sambil kita lihat di soal ya. Di sini soal yang disajikan terkait PT Kerja Terus selama tahun 2020. Yang pertama ada cash dividend attributable to non-controlling interest. Kira-kira ini masuk ke laporan apa ya? Ke laba rugi komprehensif atau di perubahan ekuitas? Perubahan ekuitas sih. Oke, di perubahan ekuitas. Jadi kita kasih tanda ya. Ini karena kalian masih latihan, jadi bisa nandain kayak gini. Mungkin kalau nanti ujian juga bisa sih nandain, cuma harus cepat. Karena yang di atasnya udah jelas ya, atas bawah ini cash dividend. Udah pasti masuknya ke laporan perubahan ekuitas. Ini aku kasih tanda kuning. Oke. Nah, selanjutnya kalau cost of goods sold masuk ke mana ya? Laporan laba rugi biasa, komprehensif, atau ekuitas? Laba rugi biasa. Laba rugi biasa, jadi kita biarin. Kemudian berikutnya, finance cost dan finance income. Laba rugi biasa. Iya, di laba rugi biasa. Dia bisa masuk ke other, bisa juga kita buat sendiri ya, finance. Lalu yang berikutnya ada gain or loss on cash flow hedge before tax. Kalau yang ini masuk ke mana? OCI direklasifikasi. Oke, di OCI yang reklasifikasi. Yang reklasifikasi ya. Nomor 3 ya. Ini, bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas. Ini kita kasih tanda merah. Oke, kemudian kita lanjut. Yang berikutnya gain or loss juga, tapi on change in foreign exchange rate. Ini kira-kira masuk ke mana nih? Laba rugi biasa. OCI yang direclass. Di OCI atau laba rugi biasa? Laba rugi biasa. Laba rugi biasa. Iya, betul. Laba rugi biasa. Kenapa? Bedanya kalau di yang OCI sama yang di sini ini kan sama-sama ada ya. Keuntungan kerugian dari penjabaran laporan keuangan. Biasanya, kalau misalnya dia yang OCI, dia itu ada translation, ada kata-kata translation in foreign exchange rate. Jadi kalau hanya change in foreign exchange rate, itu artinya dia perubahan
maksudnya keuntungan kerugian dari pertukaran kurs biasa, bukan karena penjabaran laporan keuangan. Kalau misalnya yang di OCI, dia itu yang penjabaran. Gitu. Jadi ini masuknya ke laba rugi biasa. General and Administrative Expense kayaknya udah jelas ya. Ini masuknya ke laporan laba rugi biasa. Kemudian yang berikutnya ada beginning non-controlling interest. Ini pastinya masuk ke Komprehensif. komprehensif atau ekuitas? Ekuitas. Ekuitas. Ini bagiannya pemegang saham yang kecil-kecil. Ini kita mau nilai gimana perubahan equity-nya. Kemudian yang berikutnya, remeasurement from post-employment benefit obligation before tax. Kira-kira ini masuk kemana? Masuk kemana nih? Remeasurement, pengukuran kembali. Post-employment. CI. Tidak dapat direklasi. Betul, yang tidak dapat direklasifikasi. Dia yang poin kedua ya, program manfaat pasti. Jadi program manfaat pasti itu berkaitan dengan karyawan. Biasanya ketika dia sudah tidak lagi bekerja. Apa ya bahasa ininya ya? Pensiunan, maybe semacam itu. Ya, pengukuran kembali program manfaat pasti. Kemudian yang berikutnya, other income, udah jelas tadi ya, masuknya ke laporan laba rugi biasa. Nah, ini, beginning accumulated other comprehensive income dengan retained earning. Ini udah jelas, masuknya ke ekuitas. Lalu yang selanjutnya, sales and selling expense, kayaknya udah jelas juga. Jadi kita masukin ke laporan laba rugi. Yang berikutnya, beginning share capital, dia ada di ekuitas. Nah, sekarang yang ini. Share of profit or loss of joint ventures account for using equity method. Ini dia masuknya ke laporan laba rugi atau komprehensif. Menurut kalian, di laporan laba rugi atau di komprehensif? OCI yang reklas ya, Ci? Harusnya ke laporan laba rugi ya, karena ini terkait joint venture. Dia nggak ada di bagian-bagian ini. Gitu. Jadi kalau kalian nemu yang aneh, yang kalian rasa nggak pernah dengar nih, tapi nggak ada di 5 komponen ini, kalian cocok-cocokin, ya udah, berarti masuknya ke laporan laba rugi biasa. Tapi masukin kemana? Other. Gitu, masukin aja ke other. Income expense gitu ya, Ci? Betul, masukin other income and expense. Oke, thank you, Ci. Oke. Nah, yang berikutnya tax benefit or expenses, ini udah pasti di laporan laba rugi biasa. Yang berikutnya adalah tax on other comprehensive income. Ini udah pasti masuknya ke OCI. Nah, selain cara seperti ini untuk memisahkan mana yang komprehensif, mana yang bukan, itu kalian bisa perhatiin soal. Jadi ini ada 2 tipe soal ya. Yang satu soal ganjil, yang satu soal genap. Bedanya di sini tuh ada clue lagi ketika kita mau misahin mana yang OCI. Ini jujur kayaknya lebih gampang sih ya. Karena di sini udah ada kata-kata tax on other comprehensive income. Artinya yang masuk ke OCI adalah yang before tax. Kita lihat di sini, akun-akun apa aja yang ada kata-kata before tax. Hanya ini dan hanya ini kan, hanya 2 ini. Artinya 2 komponen ini adalah komponennya OCI. Ya kan? Karena kalau di laporan laba rugi biasa, kita itu nggak muncul ya kata-kata yang kayak before tax. Jadi hanya OCI ini yang biasanya muncul before tax. Jadi untuk kalian pisahin si komprehensif, selain kalian ingat-ingat 5 komponen ini, kalian bisa lihat clue-nya. Clue-nya ada kata-kata tax on other comprehensive income. Oh, artinya yang di OCI itu belum dikenakan pajak. Kalau belum dikenakan pajak, dia akan ada kata-kata before tax. Gitu. Nah, sisanya ya kalian tinggal susun seperti biasa. Karena kita udah tahu ya. Karena kita udah tahu, kita udah tandain, ya udah kita move ke berikutnya. Seperti Ci, mau biasa. tanya, Ci. Kenapa? Kalau OCI memang beneran nggak kena pajak, Ci?
dia kena pajak, dia ada perhitungan pajaknya, tapi nanti dia terpisah sama yang biasa kita operasional gitu. Oke, Ci. Berarti kita lihatnya kalau before tax masuk OCI gitu ya. Iya, kalau misalnya di soal kalian ada tax on other comprehensive income. Nah, mungkin kita sneak peek sedikit ya ke soal berikutnya. Kalau di soal 1 yang B, ini, di sini nggak dikasih tahu nih ada income tax on other comprehensive income. Jadi kalian benar-benar ya perlu lihat ke 5 komponen tadi. Makanya selain kalian ingat-ingat ya kalian juga perlu perhatikan soalnya. Kalau soalnya sudah seperti ini sih enak ya. Kita bisa langsung otak-atik, langsung lihat aja yang before tax. Terus udah itu akunnya apalagi nih dicocok-cocokin. Udah oke, udah sama. Kalau udah sama, ya udah berarti dia masuk ke OCI. Seperti itu. Oke, thank you, Ci. Oke, kita lanjut ya. Kita sekarang susun nih laporan keuangannya. Yang pertama, setiap kita susun laporan keuangan ini, si komprehensif itu kan paling bawah. Atasnya itu kalian susun aja laporan keuangan seperti biasa. Yang pertama ada sales, kemudian ada cost of goods sold, ya kan? Setelah itu kalau sales dikurangi cost of goods sold, dia akan menghasilkan gross profit. Nah, setelah gross profit, ada yang namanya expense. Kan? Ada expense. Kita masukin operating expense deh, biar ada operating expense. Operating expense-nya ada apa aja? Nah, kita bisa lihat di sini ada general and administrative expense ya. General and administrative expense. Kemudian berikutnya ada si selling expense. Nah, kalau aku itu tulisnya operating expense. Tapi kalau kalian mau nulis selling and administration expense atau general selling and administration expense itu nggak masalah ya di sini di atasnya judulnya itu nggak masalah. Ini terkait penyajian aja. Biasanya aku menyajikannya seperti ini. Jadi nggak harus diikutin gitu. Total operating expense-nya berapa? Kemudian berikutnya aku tuh munculin finance, income, and cost. Tapi kalau kalian mau buatnya dijadiin satu ke other, nggak masalah. Baru nanti financing cost-nya di akhir, nggak apa-apa. Tapi kalau aku buatnya seperti ini. Finance, income, kita lihat di sini ya, ada di datanya, finance income, ada finance cost. Kemudian ada totalnya, total finance income and cost. Yang berikutnya ada other income and expense. Other income and expense ada di sini, ada other income expense. Kemudian ada gain sama loss dari tadi perubahan kurs, gain or loss on change in foreign exchange. Lalu yang berikutnya ada share or profit loss of joint ventures accounted for using equity method. Lalu setelah ini ada yang namanya total other income and expense. Hasil total other income and expense, ini kalau dijumlahin ya, gross profit, total operating, finance, other, menghasilkan net income before tax. Lalu di sini ada tax, benefit, dan
atau expense. Setelah itu menghasilkan net income after tax. Ini kita susun dulu ya, kita masukin dulu angka-angkanya. Oh, untuk membaca data, kalian udah diajarin ya harusnya. Di sini kan kalau kita lihat ya, cost of goods sold ini kan tandanya nggak minus ya. Padahal, in fact, ini kan dia akan mengurangi. Dia akan mengurangi. Jadi kalian akan dilihat nih pemahaman terkait satu akun ya. Cost of goods sold itu mengurang. Jadi jangan sampai kalian tulisnya menambah. Nanti waktu kalian tulis, jangan lupa dikasih tanda minus. Kayak cost of goods sold, finance cost, kemudian expense, ya, general administrative expense, other income or expense. Ini disajikan other income dalam kurung expense. Artinya, kalau di sini dikurung, hasilnya expense, kalau dibuka, dia income. Jadi, jangan salah membaca data. Ya, jangan karena di sini tulisannya other income and expense, kalian anggapnya ini tuh si expense-nya, padahal nggak ada tanda kurung. Kalau nggak ada tanda kurung itu artinya income. Kemudian si selling expense, di sini udah pasti nanti kita kasih tanda minus ya. Terus ini, kalau ada gain or loss, atau di sini profit or loss, ketika dia dalam kurung artinya dia rugi ya. Kalau dia dibuka artinya dia profit atau dia gain. Jadi kalian harus baca datanya, jangan sampai salah. Oke, kita masukin dulu yang sales-nya nih di sini ya. Jangan salah tahun juga ya. Ini aku sajikan di sini 2020-2019. Kalau kalian buat 2019 baru 2020, jangan sampai salah lihat. Tapi better kalian sajikan sesuai dengan soal ditulis. Jadi kalau misalnya di sininya 2020 dulu baru 2019, kalian ikutin kayak gitu. Atau kalau di soal 2019 dulu baru 2020, kalian ikutin. Itu untuk meminimalisir kesalahan kalian ketika memindahkan data. Gitu. Jadi kita lanjut dulu, kita masukin nilai sales-nya 17.452, 736. Untuk 2019, 19, 084, 387. Kalian sambil cek ya, karena ini angkanya jelek banget nih. Jadi kalian harus sambil cek apa yang udah aku input itu sama atau enggak. Oke. Sekarang lanjut ke cost of goods sold. Tadi aku udah bilang ya, kasih tanda minus. Minus 15, 308, 230. Pakai rumusnya. Kemudian cost of goods sold untuk tahun 2019, 15, 544, 881. Lalu kita lanjut general and administrative 723, 359, satunya lagi 786, 046. Cipebi, Mm-mm. kemarin ada soal, ada finance income sama finance cost. Terus kalau sama Miss Nia, itu finance income-nya dimasukin ke other income and expense. Iya, itu tadi ya Wit, aku bilang ini masalah penyajian sih. Kalau kalian mau masukin yang seperti ini boleh. Atau kalau mau ikutin caranya Bunia juga nggak apa-apa sih. Nanti aku buat versi satunya deh ya. Ntar buat aku share. Gitu. Aku waktu itu buat, ya. Tapi finance cost-nya dia buat sendiri gitu, Ci. Iya, di bawah kan. Jadi di sini other income kayak gini nih. Bentar, aku share screen. Jawaban UTS aku aja kali ya. Oke sih. Jadi kalau jawaban UTS aku, sama sih kayak yang Bunia. Waktu itu aku buatnya jadi kayak gini kan. Coba kalian cek. Sales, cost of goods sold, gross profit, operating, masukin, terus total other income-nya sama expense seperti ini, nanti dia financing cost sendiri, begini kan? Iya, Ci, sama. Oh iya, bener. Iya, bener kan? Iya, nggak apa-apa, nanti aku buat yang versi kayak gitu deh. Tapi kalau misalnya kalian mau pecah kayak gini juga nggak apa-apa. Atau mau yang kayak Bunia? Boleh samain aja kali ya, Ci. Oke, kalau samain aja, kita pindahin dulu ya. Oke, thank you, Ci. Sorry ngerepotin. Enggak apa-apa kok.
Kalau kita mau pakainya yang dunia, formatnya, kita ikutin formatnya dunia. Other income, oh di atasnya ini ada finance ya, ada finance income. Finance income, other income, kemudian dia total, habis itu di bawahnya financing cost. Financing cost, di sini ada finance cost. Ini kita lihat ya. Ini berarti aku rumusin ulang ya. Ini nanti jumlahnya seperti ini. Mungkin ketika kita input angkanya nanti baru akan muncul. Oke. Kita masukin finance income-nya, kita bisa lihat di data ya. 30,214. Pakai yang data ini ya. 30,214. Kemudian finance income satunya 25,774. Nah, other income and expense tadi aku udah kasih tahu ya. Ketika dia di dalam kurung, dia akan expense. Ketika dia dilepas kurungnya, itu income. Jadi kalau di soal ini kira-kira income atau expense? Income, Ci. Income. Jadi kita masukinnya sebagai penambah. Ya. Dan nantinya kalau dia pengurang, kalian harus kasih tanda minus. Oke? Ketika kalian tulis di ujian nanti, itu kasih tanda kurung. Jangan sampai lupa ya. Kemudian berikutnya ada gain or losses on change in foreign exchange rate. Ini ada kerugian ya. Di tahun 2020-nya 34,652. Kemudian 2019-nya dia gain 66,114. Terakhir ada sih share of profit or loss dari joint venture-nya. Dia loss 5,899. Satunya lagi 15,069. Coba dicek lagi. Ini yang udah aku input, itu udah sesuai sama soal atau belum? Sekalian ada yang mau ditanyakan atau enggak? Dan ada yang mau ditanyakan atau enggak? Ci, saya masih bingung yang other income dalam kurung expense itu enggak dalam kurung ya, Ci? Yang other income or expense ini? Itu jatuhnya dia tetap income atau tetap expense gitu, Ci? Ini income. Karena tadi kan aku udah bilang ya, cara baca datanya. Ini kan other income and expense dia satuin. Beda sama soal berikutnya yang other income sama other expense itu terpisah. Ini disatukan. Ketika dia disatukan, kalau dia di sini tulisnya dalam kurung, artinya dia expense. Kalau dia lepas kurungnya, artinya income. Nah, Gio, kamu lihat di sini, ini tuh dia nggak dikasih tanda kurung. Artinya di sini other income. Gitu. Oke, thank you, Ci. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Nggak ada nih yang mau ditanya. Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Sampai selesai. 350, 337, minus 255, 057. Coba sambil dicek ya, angkanya sudah sesuai atau belum. Sambil aku perbaiki rumusnya. Oke, sambil aku perbaiki rumusnya, mungkin kalian ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, ini kayaknya ada yang salah. Nggak ada yang mau kasih koreksian salahnya. Di mana? Coba deh aku panggil ya. Kita lihat di sini partisipannya banyak nih ya. Ada 42. 41 deh. David, ada David. Ini Marco udah langsung out nih ya. Aku tandain ya Marco ya. David, ada David. David dari
laporan laba rugi yang baru kita susun, kira-kira ada yang salah nggak sih dari penyajiannya? Ada yang kurang nggak? David. Oh, David nggak ada nih ya. Kalau gitu kita move, kita ke Tian deh. Christian Suryadi. Christian, menurut kamu laporan laba rugi yang kita buat ada yang kurang nggak, Tian? Nggak ada kayak Ci. Yakin? Nggak tahu soalnya aja nggak ada. Tapi nggak dari Oh, tadi kuliatin soalnya- nggak ada sih. Dari tadi kuliatin nggak ada. Nggak ada nih. Ya, Ada apa enggak? Penulisannya udah benar belum nih? Untuk expense harus dikasih tanda apa ya? Kurung, Ci. Iya, ada tanda kurung atau minus. Nih. Itu bukannya di akhirnya aja, Ci? Enggak, ketika kalian nulis laba rugi, expense itu kan dikasih minus kan? Karena ketika kalian nulis, kalian hanya garis ini kan? Kalian hanya garis. Garis ini di ujungnya enggak ada tanda penambah atau pengurangnya. Jadi asumsinya itu jumlah. Makanya ketika di sini dia posisinya pengurang, kalian harus kasih tanda kurung atau kasih tanda minus. Gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi nih. Yang belum kita input ya, ada tax benefit or expense. Di sini hasilnya dia expense. Jadi di sini minus ya, minus 417,231. Kemudian di sini ada minus 686,357. Menghasilkan net income after tax-nya kita jumlahkan aja yang before sama si tax expense-nya. Hasilnya 243,629 dengan 1490723. Ada yang mungkin sambil menghitung hasilnya sama nggak? Atau sambil ada otak-atik di kalkulator? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai net income after tax. Kita belum masuk ke OCI-nya nih. Baru laporan laba rugi biasa untuk perusahaan terbuka. Ci, Oi, net income before tax itu perhitungannya dari mana ya? oke. Net income before tax itu dapat dari gross profit, kita kurangi dengan operating expense, kemudian kita kurangi atau tambah dengan other income and expense, lalu kita kurangi si finance cost. Gitu. Oh, oke, Ci, thank you. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Sorry Ci, ini yang other income-nya kan expense, nggak minusin juga Ci. Sorry, other income-nya kenapa? Itu nggak diminusin juga. Enggak di minusin. Enggak diminusin karena di soal ini angkanya nggak dikasih tanda kurung. Kalau angkanya nggak dikasih tanda kurung, artinya dia income. Sama kayak gain or loss. Oke Ci, thank you Ci. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Ini karena udah aku rumusin ke bawah nih, ini harus di-clear konten dulu. Sebentar. Oke, kita format ulang nih. Nah, aku sebelumnya udah kerjakan. Jadi tinggal review aja sama kalian gitu. Nah, tadi kan aku bilang ya, setelah kita susun laporan laba rugi biasa, kita akan susun other comprehensive income. Other comprehensive income dibagi dua. Ada yang bisa di-reclass, ada yang enggak. Nah, setelah dapat ini, kita akan buat other comprehensive income that will not be reclassified, yang tidak direklasifikasi. Itu profit and loss.
Ini ya, ada comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss. Nah, ini tadi kita udah pisahin mana yang masuk ke OCI, ada 2. Nah, untuk yang tidak reclassify, itu yang mana? Gain or loss hedging atau post-employment? Yang mana yang masuk ke tidak direklasifikasi dari kedua akun ini? Yang post. Yang post-employment ya, yang remeasurement. Jadi kita masukin remeasurement from post-employment benefit obligations before tax. Kita masukin jumlahnya. Ini minus ya, minus 20,805. Terus di sini 23,219. Nah, sekarang kita lanjut karena dia cuma ada 2, yang satunya tidak direklasify, yang satunya lagi direclassify. Jadi tinggal kita copy paste aja ke sini. Yang tadinya will not be jadi will be. Ini aku nggak tahu ya, kalian sama Bunia diharuskan pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Kemarin bahasa Inggris, Ci. Biasanya pakai bahasa Inggris, Ci. Oke, berarti kita lanjutinnya pakai bahasa Inggris ya. Nah, ini yang ada comprehensive income-nya that will be, kalau artinya yang bisa direklasifikasi, yang will not be berarti yang tidak direklasifikasi. Ini tinggal, kalau nama akun tinggal kalian pindahin aja. Dan FYI, ketika kalian ujiannya nanti offline, soalnya sama dari beberapa dosen yang aku tanya, soalnya itu kalian akan dapat paket soal yang sama. Tapi soalnya nggak bisa dibawa pulang, nggak kayak waktu online. Gitu. Ini kita tinggal masukin aja. Setelah kita masukin, ada di sini yang namanya total other comprehensive income. Kemudian kita juga tahu ada tax ya, tax on other comprehensive income. Kemudian baru dia akan menghasilkan total other comprehensive income after tax atau net tax. Lalu nantinya kita tambahkan dengan net income menghasilkan total comprehensive income. Nah, ini tinggal kita jumlahin hanya yang OCI ya, hanya yang OCI. Hanya yang OCI yang kita jumlahkan. Hanya OCI, kemudian tax-nya kita masukin berapa. Nah, ini ya, kalau misalnya tax itu tidak dikasih tanda kurung, artinya dia tax benefit. Tax benefit, bukan expense. Ketika dia dalam kurung, baru tax expense. Kalau dia nggak dikasih kurung, namanya tax benefit. Udah belajar ya di mata kuliah perpajakan, lab pajak, akun pajak. Ketika perusahaan rugi, dia bayar pajak nggak? Nggak bayar pajak, tapi dia tetap harus dihitung kan pajaknya? Iya, Ci. Iya, Ci. Nah, ketika dia rugi, dia hitung juga pajaknya, itu yang namanya tax benefit. Oke. Jadi semua mata kuliah sebelum ini itu berhubungan ya. Ada kaitannya. Jadi harus diingat-ingat tuh. Ini tinggal kita tambahin deh net income after tax dengan ada comprehensive. Ini menghasilkan untuk laba rugi untuk di tahun 2020 total komprehensifnya minus 5.223. Ini dalam jutaan ya. Berarti kalau dalam jutaan dia di fullnya itu minus 5.223 juta. Dalam jutaan rupiah. Oke. Ini harus kalian analisis deh, kalau aku nggak salah ingat ketika aku buat soalnya itu ada, kalian harus analisis. Nih ya.
Kita diminta untuk hitung EPS-nya dulu, jadi kita hitung dulu EPS. EPS rumusnya apa? Net Masih income ingat kan? Oke, net income. dibagi saham yang beredar. Oke, net income dibagi saham yang beredar. Kalian baru belajar di situ ya. Ada dividen preference-nya belum? Oh ya, dikurang dividen preference. Ya, betul. Net income dikurangi dividen preference dividen preference dibagi outstanding share. Ini ya, ini rumusnya. Net income dibagi outstanding share. Dikurangi dividen preference dibagi outstanding share. Karena di soal ini nggak ada si dividen preference, jadi tinggal kita masukin aja berapa nilai net income-nya. Kita lihat di sini. Untuk 2019, oke, lebih better kalau kita buat di sini ya. 2020 dibagi ini ya, di sini akan selalu dikasih tahu berapa jumlah saham biasa yang beredar. Ada 1.924.688.333 lembar. Kita masukin 1.924.688.333. Dengan rumus yang sama. Oh, ini harus kita kaliin dulu ya, karena ini dalam jutaan. Dalam jutaan berarti kita kali 1 juta. Ini ya. Nah, untuk 2019, dia earning per share-nya 774,53. Untuk 2020, 126,58. Nah, kalian bisa buat analisisnya seperti ini. Kalau aku biasa analisisnya gini. Tahun 2019, laba yang dihasilkan oleh perusahaan sekian, kalian tulis ulang, tapi dengan rupiah full ya. Jadi ada tambah jutaannya. Kemudian di 2020 menurun, dan kalian bisa buat analisis horizontal. Analisis horizontal itu mengurangkan current period dengan sebelumnya, dengan periode sebelumnya, dibagi periode sebelumnya. Jadi berapa persen? Kalau ini kita buat analisis horizontalnya kan seperti ini ya. Ini kita kurangi dengan tahun sebelumnya. Kita bagi dengan tahun sebelumnya. Ini ya. Jadi di sini dia menghasilkan minus 0,8366. Kalau misalnya kita persentase, berarti analisisnya seperti ini. Perusahaan PT apa ini ya, kita lihat dulu. PT Kerja Terus. PT Kerja Terus pada tahun 2020 mengalami penurunan laba sebesar 83,66%. Gitu. Nah, kalian bisa buat analisisnya seperti itu. Selain dari laba, kalian bisa lihat ke earning per share-nya. Dibandingkan tahun lalu, earning per share-nya dia bisa 700 sekian per lembarnya. Tapi di tahun 2020, dia jadi 100 sekian. Berarti ada penurunan sekitar 500 something ya. Nah, ini kita bisa buat juga sama analisis horizontal. Kalau kalian mau buat analisis horizontalnya, berarti dia ada penurunan berapa nih? Sama ya, 83,66 karena kita based on net income-nya. Dan jumlah saham yang beredarnya masih sama. Ketika jumlah saham beredarnya berbeda, dia juga akan menghasilkan penurunan yang berbeda. Seperti itu. Sampai sini untuk OCI. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk beberapa dari kalian yang dari kemarin kayaknya, Ci, sulit nih untuk OCI, gimana hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau nggak ada yang mau ditanyakan, aku mau sampling kali ya. Ke Angelita. Angelita gimana, Angel? Masih bisa diikuti? Masih bisa diikuti, Angel? Oke, bisa. Kalau Iren, Janet, Jevon, Luis, Marco, Lydia, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau masih aman? Kalau masih aman, kayaknya soal kedua jadiin latihan kali ya.
Jadi silahkan kalian tanyakan, kalau mau kalian tanyakan, ada yang mau ditanyakan? Ci mau nanya. Oke, apa tuh? Mau nanya apa? Yang mana? Itu OCI harus dibagi dua ya, yang dapat direct class sama yang enggak. Iya, harus dibagi dua. Kalau digabung bermasalah nggak sih? Kalau digabung kalian nggak tahu dong, mana yang bisa di-reclass, mana yang enggak. Untuk penyajiannya selalu seperti ini. Kalau kalian lihat annual report perusahaan-perusahaan terbuka, Gudang Garam, kemudian Indofood, Astra, dia kalau menyajikan laporan laba rugi, yang komprehensif selalu dipisah. Yang bisa direclassify sama yang enggak. Justru itu, kalau bahasanya Bunia ya, justru itu titik krusialnya kalian paham atau enggak. Mana yang bisa direclassify, mana yang enggak. Kalau digabungin enak dong kita ngerjainnya. Gitu. Oh, berarti harus dipisah, C. Iya, harus dipisah. Oke, C, thank you. Oke, you're welcome. Kalau udah sampai di sini nggak ada yang mau ditanyakan setelah EPS. Oh, biasanya aku sebelum EPS sih. Harusnya sebelum EPS itu kita buat ini. Laba yang attributable tuh non-controlling interest sama owner. Kalian diminta untuk buat itu kan ya? Harusnya. Ini kita pindahin dulu ke bawah deh. Ini ada, kalau ini sih tinggal nyalin ya. Profit or loss. Belum. Attributable artinya yang dapat apa bahasa Indonesianya ya? Yang bagiannya parent company atau owners of the company sama yang non-controlling yang mana? Ini yang attributable to titik 2. Nah, kalian ini bebas. Kalian mau salin ulang nggak apa-apa. Kalian mau langsung kayak owner's equity atau non-controlling interest itu nggak masalah. Kalau aku sih akan salin ulang ya. Profit or loss attributable to parent entity atau entitas induk. Yang kedua, non-controlling interest. Non-controlling interest, masih ingat ya, non-controlling interest itu adalah pemegang saham yang tidak memiliki hak kontrol. Atau dia kepemilikannya tidak signifikan, itu jauh di bawah 20% ya. Mungkin dia bisa 0, berapa, jarang banget yang sampai 1%. Ya, biasanya itu udah pemain-pemain saham yang gede tuh yang kalau udah kepemilikannya udah 1%. 1%-an. Tapi kalau yang lain-lainnya, biasanya sih masih kecil-kecil ya, di bawah 1% bahkan. Ada comprehensive income, attributable, tuh, ini tinggal kita copy paste juga. Kalau aku biasanya copy paste, cuma kalau kalian nanti tulis tangan kan nggak bisa copy paste ya. Perhatikan waktu juga ya. Ketika mengerjakan, kalian kan waktu ujiannya cuma 2 jam ya. Tuh, non-controlling. Ujian AKM satunya hari apa? Hari keberapa tuh? Terakhir. Terakhir, Ci, hari Jumat. Akhir. Berarti banyak ya waktunya untuk belajar. Ribut. Sulit sih. Sulit, Ci. Sulit Kan ya. matkul lain harus dipelajarin juga sih. Setuju, Ci. Kan terakhir, AKM terakhir. Masih ada waktu dong. Banyak waktu nih. Kayak mata kuliah yang gampang, ya udahlah belajarnya sekilas, sisanya Jadi AKM. belajarnya AKM doang gitu, Ci. Iya. Yang lain gak 2 usah. minggu AKM. Oh enggak, aku nggak bilang nggak usah yang lain ya. Aku nggak bilang yang lain nggak usah dipelajari, yang lain perlu dipelajari. Mungkin mata kuliah yang kalian sulit, ya perlu lebih dipelajari lagi. Contohnya AKM ini. Soalnya dari kemarin tuh kayaknya banyak yang request nih AKM. Gitu. Nah, kalau ini kalian tinggal lihat aja. Ini judulnya ya, profit or loss attributable. Berarti kita lihatnya kan net income after tax. Nah,
Terus bisa lihat di soal, ini ada keterangan ya, profit or net profit serta total other comprehensive income yang diatribusikan untuk induk 90%, untuk NCI atau non-controlling interest 10%. Jadi tinggal kalian lihat. Jadi kalian jangan bingung, Ci ini dapat 90% dari mana? Lihat di sini, di soal ada. Nah, dia nggak selalu 90 sama 10%, bisa aja nanti dibuat 85 sama 15, bisa juga dibuat 80 sama 20. Nah, itu tergantung ya, tergantung soal. 90% dikali yang other, ini yang hanya other ya. 10% kita hanya kalikan dengan yang other. Ini kalau dijumlahin itu harus sama ya. Jadi kalau kalian mau recheck salah benarnya, itu kalian jumlahin, ini nilainya harus sama yang di atas. Gitu. Nah, ini yang other, ya udah yang other. Terus kalau yang harusnya sama yang udah net tax ya. Kita lihat yang net tax. Kemudian yang comprehensive income, ya udah yang totalnya. 90% dikali sama comprehensive income, 10% dikali sama total comprehensive. Ini kita copy aja rumusnya. Ini karena aku pakai Excel, jadi ya udah lebih gampang. Kalian nanti pakainya kalkulator kan. Harus kalkulator manual ya, nggak boleh bawa kalkulator dari handphone. Jadi disiapin tuh kalkulatornya. Gitu. Sampai sini untuk laporan laba rugi komprehensif nomor 1A. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ya. Jadi share kapitalnya nggak dimasukin gitu, Ci? Aku kira dimasukin. Iya, tadi kan kita udah bagi ya. Mana yang masuk ke laporan laba rugi, mana yang masuk ke perubahan ekuitas. Kalau share capital tempatnya di mana? Laporan perubahan equity. Betul, dia masuk ke laporan perubahan equity. Makanya aku mau make sure kalian laporan laba rugi komprehensifnya udah aman belum? Kalau udah aman, kita lanjut nih ke perubahan ekuitas. Oh, dipisah. Iya, terpisah dong. Kan dia dua laporan yang berbeda. Gitu. Oke, aku anggap nggak ada pertanyaan nih ya. Kak, mau nanya. Iya. Itu yang profit loss attributable kenapa harus dibikin ya, Kak? Kenapa harus dibikin? Ini sebenarnya mempermudah ketika nanti kalian membuat laporan perubahan ekuitas. Sama Bu Nia diminta untuk dibuat enggak? Nggak pernah sih. Belum pernah. Enggak ya? Enggak, Ci. Oh, berarti masa beda sih yang kita pelajari? Aku waktu belajar sama Bu Nia harus buat. Jadi waktu aku ujian, aku buat. Nih. Ini kalau jawaban ujian aku kelihatan nggak nih? Nih. Aku buat. Namanya juga manusia, Ci. Pasti ada berubahnya, Ci. Oh iya. Ada perubahan ya. Oke. Dunia berkembang mungkin, Ci. Oke. Oke. Banget loh. Hiburan banget ya, Bunia berkembang ya. Oke. Itu isinya cuma 3 itu ya, Kak? Iya, isinya 3 ini aja. Yang si net income, other comprehensive income, sama si totalnya. Selalu kayak gitu berarti ya? Iya, selalu seperti ini. Oke. Oke, kita lanjut ya ke laporan perubahan ekuitas. Nah, kalau ini aku juga udah buat nih rumus-rumusnya. Tapi karena tadi kita ada perubahan, jadi kita ulang, oke, rumusnya. Mungkin yang untuk lookup-nya aja sih. Tapi untuk jumlah sih aman. Kita masukin dulu. Ini kayaknya aku harus gedein ya. Mungkin untuk soalnya aku share dulu atau gimana ya? Ini karena kan dia melebar ya. Agak sulit. Kalau misalnya aku gini-giniin, kalian kelihatan nggak ya? Alt tab. Baru 2 tahun. Nih ya. Kita masukin aja dulu balance-nya. Oh, atau aku aja deh yang input, nanti kalian tinggal cocokin ya. Kalau misalnya nanti setelah aku share kalian ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja.
Nah, ini untuk beginning share capital 962344. Share premium beginningnya 3878995. Retain earning appropriate, ada appropriate, ada unappropriate. Yang appropriate itu yang tahun lalu, yang unappropriate yang belum tahu mau digunakan untuk apa, itu yang tahun berjalan itu akan masuk ke sini. Jadi yang appropriate itu 14181734. Yang unappropriate kita lihatnya nanti. Kemudian akumulasi other comprehensive income. Kita lihat di sini ada minus 33444. Kemudian untuk non-controlling interest awalnya ada 484893. Nah, sekarang kita lihat ke berikutnya, net income. Nah, net income ini tinggal kita lihat aja di sini. Net income yang ini. Oke, net income. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Net income-nya ini kita bagi dua ya. Ini makanya kenapa lebih enak kalau bikin yang attributable sama enggak. Jadi kalian tinggal lihat aja ke yang attributable. Karena dia ada NCI-nya, jadi harus dibagi dua. Untuk yang parent entity, kemudian untuk yang non-controlling interest. Oke. Setelah itu other comprehensive income. Other comprehensive income kita lihat untuk yang parent. Other comprehensive income-nya itu tadi kita apa ya? Nih, 223967. Lalu untuk yang NCI kita lihat ke sini. 24885. Dividen ini tinggal kita lihat di soal sih. Dividen itu ada di soal. Yang ini, cash dividend attributable to non-controlling sama owner of company. Jadi dividen itu ada di bagiannya unappropriate. Kalau dividen itu dia mengurangi retain earning atau menambah ya? Kalau dividen mengurang. Jadi kita ada minus ya, 431 130. Kemudian untuk yang non-controlling interest sama, dia sifat dividen itu mengurangi equity, jadi kasih minus. Nah, ini hasil akhir. Ini kan cash dividend, kalau misalnya share di apa tuh? Yang satu lagi share dividend. Itu ngaruh nggak sih? Share dividend dia nanti akan ngaruhnya ke share capital ya. Share capitalnya nanti akan bertambah. Jadi kalau ini cash dividend dia kan akan mengurangi retain earning. Nah, kalau misalnya nanti dividen, share dividen. Oh, sama sih kayaknya. Cuma nanti share capitalnya bertambah aja. Tapi jarang sih keluar soalnya share dividen dari tahun-tahun sebelumnya, dari angkatan-angkatan di atas aku juga keluarnya cash dividen kok. Tenang. Nggak mungkin lah ya, Ci. Nggak mungkin lah. Oke. Aman-aman. Thank you, Ci. Oke. Nah, ini sekarang untuk cek ya. Ini aku mau ajarin cara kalian mungkin cross check kalau misalnya ada waktu ya. Untuk benar atau enggak. Di sini kan ada total. Di sini ada total. Total yang di sini adalah total punya parent dan NCI. NCI itu non-controlling interest ya. Aku singkat NCI. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut sih di AKL. Dulu waktu aku belajar ini, aku tuh belum nyadar. Ternyata sebenarnya ini ada lanjutannya ke AKL. Nah, ini aku udah kasih warning. Ini ada lanjutannya di AKL. Jadi kalian harus pahami. Total yang satunya lagi, ini adalah totalnya parent doang. Jadi total parent ditambah NCI itu harus sama. Jadi ini, kalau ditambahin ini, tuh, nominalnya sama ya, 18.978.527. Oke. Dari atas dijumlahin ke bawah harus sama, dari samping dijumlahin juga harus sama. Ini adalah punyanya parent. Jadi ini kalau dijumlahin nilainya harus 18.553.798.
Oke. Sama juga kayak ini. Ini kalau sampingnya dijumlahin harus sama, dari atas juga dijumlahin harus sama. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang beda, kemungkinan nih kalian ada yang minus tapi nggak ditulis minus. Harusnya plus, kalian tulisnya minus. Jadi kadang suka kayak gitu. Atau posisinya. Atau salah nulis angka. Kayak ini nih contohnya 431, 130. Bisa aja kalian nulis 413310. Bisa kayak gitu. Gitu. Jadi kalian untuk ceknya bisa cross check. Lihat dari share capital sampai accumulated other comprehensive menghasilkan total parent sama atau enggak. Kemudian total parent ditambah dengan NCI hasilnya sama atau enggak. Gitu. Oke, sampai sini paham ya? C ini harus dibuat, C. Harus. Ini ada di soal. Kalau nggak ada di soal, nggak buat ya? Kalau nggak ada di soal, nggak buat. Tapi nggak mungkin nggak ada di soal sih. Nih, susunlah laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2020. Dan ini dia selalu ya. Selalu ada. Di tiap tahun itu dia pasti suruhnya bikinnya kayak gini. Laporan laba rugi dengan ekuitas. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke soal 1B. Kayaknya kalau soal 1B sih udah lebih gampang ya. Karena soal 1A aja lolos. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Nggak ada yang mau ditanya. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini kalau untuk soal 1B, kebetulan kalau soal ujian aku itu soalnya yang 1B, itu yang ini. Angkanya lebih banyak. Terus, ininya memang harus dihafalin sih, 5-5-nya itu. Gitu. Untuk soal 1B, kita buat dengan format yang sama kali ya. Kalau gitu, kayaknya aku harus clear konten dulu. Mau nggak bilang cuma beli apa di sini gitu. Oke. Sekarang kita lihat ya, untuk soal yang kedua, soal 1B, ini adalah PT Pasti Untung. Kita dikasih juga data komparatif ya, tahun sebelumnya, 2019-2020. Ini mau kita pilah-pilah, atau kalian bisa langsung pilah sendiri. Kita coba nggak usah kalian pilah-pilah ya. Mau dicoba langsung nggak usah pilah, atau mau dipilah-pilahin dulu? Dipilah-pilah dulu sih. Oke, dipilah-pilah dulu. Oke, kita lihat sekarang ya. Kalau gitu sambil aku kasih contekan ke catatan yang 5-nya. Ini ada 5 komponen, kita lihat ya. Tax relating item that not be reclassified. Ini udah jelas ya, berarti masuknya ke OCI. Betul. Ini kita masukin, kita kasih tanda merah kali ya, sama kayak sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, exchange indifferent on transaction of financial statement. Ini apa? OCI. OCI. Ini ngomongin transaksi apa sih? Dia ngomongin yang poin keberapa tuh? Dari OCI. Poin pertama. Oke, poin pertama yang reklasifikasi ya. Karena penjabaran laporan keuangan entitas asing, translation of financial statement. Ini yang ngebedain sama yang di atas tadi. Ada change in foreign exchange, ada in foreign exchange, ada yang translation. Jadi itu bedanya ya. Pertukaran karena memang perusahaan menukarkan kurs, ada perubahan yang memang karena dia mengubah financial statement-nya. Mengubah financial statement-nya gitu. Kita lanjut ya. Change in fair value of biological asset. Kalau ini perubahan fair value biological asset. Masuk OCI atau laporan laba rugi biasa menurut kalian. Ini perubahan
perubahan nilai pasar dari aset biologicalnya. OCI ya, Langsung evaluasi ya, Ci. Kira-kira yang direklas atau yang enggak direklas? Tidak direklas. Iya, enggak direklas nomor 1 ya. Oke. Kita lanjut. Ini kayak cost of goods sold, other income, sales, finance income, general administrative, selling expense. Ini kita skip. Sekarang remeasurement. Ini sama kayak yang sebelumnya ya. Dia ini ya, tidak direklas. Oke. Beginning return earning, ini posisinya ada di ekuitas. Kemudian yang berikutnya, tax relating item. Oh, ini sama kayak yang di atas ya, udah ada clue that will be reclassified. Udah pasti ini di OCI. Other expense, finance cost. Ini kita nggak bahas lagi ya. Aku anggap kalian udah paham. Cash dividend itu ada di ekuitas. Ini juga sama. Income tax expense or benefit, kalau cuma seperti ini berarti dia yang atas ya untuk laporan laba rugi biasa. Ini yang beginning, oh sisanya ini udah di ekuitas. Ci. Itu kan karena ada tax relating, berarti OCI-nya itu before tax semua ya, Ci ya? Iya, biasanya sih seperti itu ya. Dia antara, clue-nya sih ada 2 itu ya. Antara dia memang ada dikasih tahu kayak soal sebelumnya ada income tax ya. Apa tadi tax ya? Tax on other comprehensive income. Terus di sininya before tax. Atau di sini udah ada nih tax-nya. Tax-nya itu dia nggak ngasih tahu before tax, after tax. Tapi kita udah dikasih tahu mana yang untuk reclassify, mana yang untuk tidak direclassify. Gitu. Oke, Ci, thank you, Ci. Berarti itu diasumsikan udah after tax ya, Ci? Ini enggak, ini belum after tax nih. Kalau dia udah after tax, dia ada kata-kata net tax. Ini karena dipisah, dia udah pisahin mana tax yang bakal reclassify, mana yang enggak. Jadi dia bagiannya masing-masing. Kalau yang tadi di atas itu disatuin, kalau yang di bawah ini dipisah. Gitu. Oke, thank you, Ci. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ci, ini apa, Ci? Ini laporan laba rugi komprehensif. Kok nggak ada dipelajari sih? Oh ya, nggak dipelajari ya? Waduh, bahaya nih. Ini Ada yang perubahan model, seingat aku sih kita nggak pernah belajar ya. Serius? Apa saya lupa ya? Nggak tahu deh. Ada ya? Orang ada belajar ini. kemarin. Ada Coba pelajaran kok. teman-temannya boleh di Oh, apa gua ini ya? PKM ya waktu itu ya? Ih, lu yang maju loh, Tian. Gua PKM. Enggak. Tian ini udah emang. Udah jompo, Ci. Enggak, gua PKM waktu itu. Serius. Enggak, ini Tian alasan nih. Kita laporin ke Buninya kali ya? Tian ada ngajarin. Masa sih? Enggak, gua PKM. Ngalu. Ada. Lah bukannya kemarin ada tugas ya? Ayo, Enggak tahu ah. Gimana sih? Kok nggak ingat sih? pelajari. Lupa. Kayaknya nggak ada deh. Yakin nggak ada? Berarti baru sekarang nih? Ada sih kayaknya. Soalnya asing di otak aku, Ci. Cuma kolomnya nggak banyak, Kak. Iya, beda. Iya, kolomnya beda. beda. Oh iya, karena yang disajiin di contoh sama soal kan biasanya lebih sulit yang soal. Iya, emang. Betul. Itu dia masalah. Setuju. Udah sering kan di ujian? Bener banget, Ci. Betul. Itu sebabnya ini asing bagi kalian. Berarti bukan belum belajar ya? Tapi di contohnya itu simple banget, Ci. Sumpah. Contohnya simple, latihannya sulit, Sulit. UTS-nya akan lebih sulit. Waduh. Jadi makanya kalian perlu bisa pilahin aja sih. Intinya kalian bisa bedain mana yang komprehensif, mana yang enggak. Kalian harus bisa pisahin mana yang di laporan laba rugi, mana yang di ekuitas. Kuncinya itu 5 komponen ini aja. Selain 5 komponen ini ya udah dia udah tempatnya di laporan laba rugi biasa
gitu. Jadi kalian cukup ingat yang ini aja gitu. Jadi nggak perlu hafalin sales itu di laporan laba rugi, cost of goods sold di laporan laba rugi, other itu di laba rugi, nggak perlu. Kalian hafalin aja 5 ini. Udah hatam kan? Nyusun laporan laba rugi seperti biasa, income statement. Harusnya kalau sudah hatam untuk menyusun laporan laba rugi atau income statement seperti biasa, tambah 5 komponen ini nggak susah kok. Kita cuma perlu ingat yang ini aja. Sisanya udah lanjutin aja kayak biasa. Gitu. Ya. Gitu sih logiknya. Sebentar ya. Oh ya, tadi aku lupa tanya ya di awal. Kalian nanti mau break di jam 11.10 sampai 11.30 atau mau lanjut terus aja sampai habis? Saya sih lanjut sih. Lanjut aja. Lanjut aja, Kak. Nggak pusing nih? Biar cepet kelar. Tidak. Biar cepet kelar. Yakin nih? Yakin, 4 SKS kok. Gas aja sih, gas. Nah tuh, kata Tian gampang tuh. Udah kelanjur pusing, Ci. Oke, sip. Oke, sebentar ya.
Oke, kita lanjut ya. Tadi ada intermezzo nih. Tadi kita sampai mana? Ada yang masih ingat? Tadi kita sampai mana bahasnya? Lanjut ya, nggak break ya berarti ya. Kita nggak break, berarti kan jamnya jam 1.10. Oh, aku mau share ini dulu deh, presensi. Untuk kalian, presensi sesi 1. Lupa nih. Presensi sesi 1. Jadi nanti kalian ada 2 kali presensi, plus isi e-questionnaire. Ini untuk presensi sesi 1-nya. Coba bisa diakses nggak linknya? Aku tunggu mungkin 2 menitan ya. Sambil kita lanjut nih. Masih asing ya, berarti kalian di kelas tuh biasanya Bunia kalau di akhir, di pertemuan terakhirnya itu ada ini loh, review materi yang udah dipelajari. Di review nggak? Biasanya ada tuh review. Ya kan? Ada nggak? Ada. Tapi nggak seribet ini. Oh, nggak seribet ini ya. Tapi kemarin sih kata Bunia soalnya gampang sih. Oh gampang, ya udah aman lah kalau soal ya. gampang. Miss Kurniawati Gampangnya itu membingungkan sih, gampang. Tapi gampangnya Miss Nia beda gampangnya sama Iya, betul. Tapi sebenarnya soal ini pun lagi. soal ini pun yang aku kasih ke kalian sebenarnya ini tergolong gampang. Tuh, tergolong gampang kan sih. Tapi Miss mah bisa tapi Miss Nia Nangis dengernya, Ci. Nangis sebenarnya. Ya, karena sebenarnya awal-awal aku belajar OCI juga kayak gitu sih, sama kayak kalian ya, asing banget kayak nggak pernah denger gitu kan. Tapi setelah aku dapet logiknya, yang ternyata OCI itu segampang itu, guys. Ternyata OCI tidak sesulit yang kita pikirkan gitu. Kita perlu ingat aja 5 komponen tadi, sisanya ya laporan laba rugi biasa kita buat gitu. Ini sih sebenarnya soal gampang. Kenapa? Waktunya cukup nggak nih? Cukup. Aku kemarin selesai sih waktu 2 jam ngerjain nomor 1 doang nih ntar. Enggak, aku 2 jam kan waktu aku itu 3 soal. Yang pertama OCI, yang kedua itu nanti kita belajar notes receivable. Kalian dikasih tahu nggak apa aja yang keluar? Kasih tahu. Apa aja? Bentar kulihat, Cik. Oke. Sambil kalian cek deh. Kalau tahu nggak sih? Kenapa? Mau tukar otak nggak? Tukar otak, boleh. Ini dipinjemin. Dipinjemin kan hari ujian kita beda juga ya. Kayaknya bisa nih. Coba dilihat deh. Biasanya dikasih tahu. Biasanya yang selalu ada itu pasti OCI sama si inventory. Nah, notes receivable ini kan kalau kita belajar itu biasanya baru recognition ya. Recognition sama di recognition yang kayak ada penurunan gitu-gitu. Tahu nggak? Ingat nggak? Ada allowance, penghapusan piutang. Nah, ya, itu ada. Nah, kamu apa tuh? OCI, NR, factoring itu yang jual beli piutang. Oke. Sama jaminan piutang, inventory. Ya, inventory, LCNRV, gross profit sama retail. Oh, oke. Berarti sama ya kayak angkatan aku ya. Nah, aku nggak jauh beda. Soalnya itu udah aku buat sih ganjil genap. Ini soalnya ganjil genap di sini 1A, 1B. Tapi aku acak, ada yang diganjil, ada yang digenap. Aku nggak selalu yang A itu punya ganjil, yang B itu selalu genap. Ini aku acak. Jadi kalian mungkin kalau mau latihan bisa. Nah, ini soalnya untuk OCI tadi, seperti yang 2 tadi. Ini soal nomor 2-nya. Gambaran soal nomor 2, notes receivable. Seperti ini. Berikutnya, ya gampang sih inventory valuation ya. Nomor 3 itu biasa paling gampang punyanya si inventory. Gitu. Yang agak rumit, perlu baca pelan-pelan mungkin di nomor 2. Tapi yang agak capek ngerjain itu di nomor 1. Si OCI. Tapi aku sih masih selesai ya kemarinan.
Jadi kalian time management-nya nih, kalau kalian udah lancar di inventory, sama udah lancar di notes receivable, berarti kalian tinggal makan waktu di OCI nggak akan mempengaruhi di soal kedua dan ketiga kalian. Gitu. Itu sih paling kalau dari aku, kalau kalian mau ngerjain. Mungkin kalau untuk OCI, kalau kalian takut sulit, kalian bisa nih tandain dulu pakai pensil. Bawa pensil aja, tandain mana yang di OCI, mana yang bakal di perubahan ekuitas. Sisanya ya nggak kalian tandain, kalian tinggal salin gitu aja. Gitu. Terus mungkin apa ya, karena kalian offline, otak-atik kalkulator kali ya, yang agak worry, karena ketika kalian mindahin angka kan, takutnya salah. Gitu. Tapi so far sama sih. Kalian tuh dikasih tahu nggak yang notes receivable keluarnya yang secure borrowing, sell with guarantee gitu-gitu nggak? Salah satunya katanya, Ci. Salah satunya ya. Nah, ini aku buatnya itu sesuai di soal. Jadi kalau kalian mau catatan yang secure borrowing, mungkin nanti akan aku tambahin kali ya. Karena kalau yang ini sih sell with guarantee. Ini bukan sell with guarantee, malah dia tuh lebih ke pencatatan terkait notes receivable-nya sih. Terkait notes receivable yang kita punya. Mirip-mirip sama bonds lah. Tapi dia nggak ada penyesuaian nilai notes receivable. Dia cuma dibedain mana yang dari long term ke short term. Gitu doang sih notes receivable-nya. Gitu. Ralat, Ci, ralat. Kenapa? Interest bearing note factoring sama yang dijaminkan gitu tanpa garansi, tidak ada garansi, di antara 3 keluarnya 2 katanya, Ci. Oh, oke, paham. Berarti sama lah yang kayak aku udah siapin, berarti soalnya harusnya nggak jauh beda sih. Harusnya ya. Oke. Nggak jauh beda ya harusnya sih. Dari menurut aku nih, harusnya nggak jauh beda lah. Awas aja jauh ya, Ci ya. Ya kan bukan Cici yang bikin soalnya. Coba nanti kita lihat lah, harusnya aman ya. Terus profit. Ini aku langsung kerjain sendiri kali ya. Kalian boleh bantu koreksi. Nanti kalau misalnya ada yang berbeda, mungkin boleh dikasih tahu. Ini enakan copy paste dari atas kali ya. Ini udah gampang sih harusnya ini. Copy paste aja dari atas. Sambil kalian cross check ya. Kalau ada yang nggak dimengerti, mau ditanyakan langsung tanyain aja. Gitu. Ci, itu angkanya dari mana? Atau itu dapat dari mana? Tapi kalau OCI mah udah jelas dari soal semua ya. Kita tinggal lihat di soal. Gitu. Kita lihat aja di soalnya seperti apa. Ini sih sebenarnya lebih ke mindah-mindahin angka aja. Cuma dipisah-pisah. Gitu. Ini ada general administrative. Kemudian selling, other-nya masih finance income, other income, oh dia pisah ya. Other income, other expense. Nah ini tadi ya kalau misalnya dipisah kan enak. Kalau misalnya digabungin ya kalian tinggal lihat angkanya di dalam kurung atau enggak. Gitu. Kemudian selain itu dia nggak ada share profit or loss. Masukin financing cost. Finance cost. Ada income. Expense. Atau benefit. Hitung jumlah akunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 6, 9. Oke, udah masuk semua berarti nih. Sales-nya itu 3207, 181, 767. Kalian sambil lihat ya. Kali aja nih, aku nulisnya ngaco. Terus di sini 3, 6, 1, 6, 482, 911. Dalam ribuan rupiah. Jadi ketika nanti menghitung EPS harus tambahin nolnya 3.
cost of goods sold itu minus 2516 245 999. Ini minus 2673 930 103. Gross profit-nya kita jumlahkan. Nah, ini biasa titik kalian bisa cocokin, yang kalian masukin sama atau enggak itu biasa di gross profit total sama yang other-nya. Biasanya kalau di sininya udah sama, sampai bawah tuh bakal sama. Gitu. Kemudian general administrative expense, ini ada minus 249 859 566. Berikutnya ada minus, ini kayaknya masih minus 249 859 566, berikutnya minus 252 669 766. Selling expense minus 99 181 683. Yang di sini minus 78853 308. Total kita jumlahkan. Lalu yang other income and expense-nya kita masukin finance income nilainya 11 799 943. Kemudian yang berikutnya 23 730 186. Other income 57 817 649 68 225 379. Other expense berarti minus 20 225 360. Yang satunya lagi minus 47 228 823. Totalnya tinggal kita jumlahkan. Finance cost-nya itu minus 219 841 894. Minus 193 986 519. Oke. Total financing ini mau kita underline untuk jumlahnya. Net income before tax tadi gross profit. Kita jumlahkan ya. Gross profit dengan total operating expense dengan total other income and expense dan financing cost. Lalu kita masukkan income tax-nya. Ini expense ya, dalam kurung, berarti minus 79 442 388. Minus 160 538 370. Ini tinggal kita jumlah. Nanti kalau kalian lupa mau lihat rumusnya, tinggal diklik aja ya. Atau kalau misalnya memang ada yang benar-benar udah lupa banget nih, mau ditanyain ke aku juga nggak apa-apa. Sampai sini penyusunan laba rugi seperti biasa ya. Oke, kita lanjut nih ke other comprehensive income. Kita copy paste dari atas aja. Copy paste dari atas sampai dengan EPS. Nah, aja OCI nggak sebegitu nyakitin kok. Masih aman lah. Ini kita masukin dulu, karena ini yang will not be reclassified duluan. Berarti kita lihat dulu yang tax relating item that not be reclassified subsequently to profit and loss. Kemudian kita masukin lagi yang berikutnya, ada perubahan
fair value biological. Change in fair value biological asset. Selanjutnya ada remeasurement. Dari remeasurement of cost employment benefit liabilities. Setelah itu yang duanya lagi dia ada di yang di-reclassify. Yang di-reclassify itu ada exchange difference on translation of financial statement. Yang berikutnya ada si tax relating. It will be. Udah deh, selesai. Tinggal kita masukin angkanya, kita jumlah, keluar deh. Kita masukin angkanya nih. Tax relating, ini minus 6137, 302. Minus 190,417. Change in fair value-nya minus 289,394,400. Terus ini minus 51,502,149. Remeasurement-nya 25,236,304. Terus di sini 7,641,666. Lalu untuk yang exchange-nya ini 189,112, 23847. Tax relating-nya minus 47,278. Ini minus 7732. Ini tinggal kita jumlahkan. Sama seperti di sampingnya. Tax on-nya itu nggak ada ya. Jadi ini kita delete. Beda sama yang di atas, dia tax-nya itu terpisah. Jadi di bawahnya perlu ada lagi. Kalau ini nggak perlu lagi. Oke. Ini kita tinggal jumlah-jumlahin sih. Kalian sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aku pikir materinya bakal lama. Ngejelasin ke kalian nih, ternyata kayaknya di OCI doang deh yang lama. Berikutnya harusnya cepet sih. Kalian kalau mau sambil makan nggak apa-apa ya. Santai aja, oke? Sambil makan. Takutnya lapar kan? Bosen juga 4 SKS. Udah dari tadi sih, Ci. Oh, dari tadi ya. Cuma nggak ketahuan aja ya. Cuma nggak ketahuan aja ya. Ini aku selesain dulu ya sampai bawah. Sambil kalian, kan kali aja ya, kalian bosen ya. Ketemu sama aku lagi. Kayak, bosen nggak sih? Bosen nggak sih? Bosen kan? Pasti bosen lah. Enggak sih. Enggak, ini bohong nih. Siapa yang bilang enggak? Enggak lah, Ci. Pasti bohong nih. Ayo yang lain gimana? Yang lain. Pasti bosen lah, kita tuh udah tiap Selasa ketemu. Apalagi di kampus ketemu. Ini juga sekarang ketemu lagi, gitu kan. Nanti deh request ya sama Cisiska ya, minta pengajar yang lain kali ya. Biar enggak, aku lagi. Nanti deh aku sampein deh ke Siska. Jangan sih. Kok jangan? Gak apa-apa dong, kalian cobain. Kan kemarin sama Wisnu, terus nanti sama siapa lagi gitu. Asik dapat pengajarnya beda-beda. Jadi nggak bosan. Udah deh, selesai OCI-nya. Sekarang kita cek nih, udah sama belum? Oke, ini udah sama comprehensive income-nya. Ini juga udah sama other-nya. Udah, sampai sini kalian ada yang mau ditanya dulu? Coba aku gedein kali ya, supaya kalian lebih enak lihatnya.
Sampai sini dari atas. Mungkin aku pelan-pelan ya ke bawah ya. Supaya kalian sambil cek juga. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini untuk laba ruginya dulu deh. Laba ruginya sendiri nih. Ada yang mau ditanya nggak? Atau mungkin kalau laba rugi udah aman, ke OCI kali ya. Di OCI-nya ada yang mau ditanyakan mungkin? Nggak paham bagiin yang reklas sama nggak di reklas. Oke, nggak paham bagiinnya ya. Ini kita tinggal lihat aja ke sini. Ini siapa nih yang nanya ya? Vero ya? Itu siapa? Betul. Oke, Vero. Nih, kalau cara bagiinnya, kamu tuh tinggal lihat aja nih. Kalau yang di sini kan udah dikasih tahu ya, ini text relating item not B, berarti nggak di reclass. Nah, kalau yang ini, exchange difference on translation of financial statement, berarti kamu harus paham dulu nih, oh ini tuh perbedaan karena kita translate laporan keuangan. Kalau kita translate laporan keuangan, dia ada di bagian yang mana? Yang ini kan? Yang nomor 2-nya. Nomor 1-nya. Yang penjabaran laporan keuangan dari entitas asing. Dia ini nggak bisa di reclass. Oke, berarti yang ini nggak di reclass. Berikutnya kita lihat lagi. Change in fair value of biological asset. Perubahan. Adanya perubahan dari aset kita. Berarti masuknya ke tidak direklasifikasi yang nomor 1. Jadi kamu cocokin aja Fer sama yang ini. Bagian yang 1, 2, 3. Ini kayaknya lebih enak kalau 4, 5 kali ya. 4, 5. Karena di PPT juga 4 sama 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu, makanya aku bilang kalian harus inget-inget nih 5 komponen ini. Ada 3 yang yang bisa direklasifikasi dan ada 2 yang nggak bisa direklasifikasi. Gitu. Udah deh. Yang ini kan remeasurement of post-employment benefit, berarti program manfaat pasti. Gitu, kalian tinggal pindahin. Selesai. Itu sih paling, kalian harus mungkin lebih ini ya, memahami 5 komponen ini kali ya. Yang direklasifikasi, ingat aja. Gimana ya cara ingat yang gampang ya? Kalau ingat panjang gitu kan susah. Pokoknya yang bisa direklasifikasi. Ya, versi aku ya. Ini mungkin bisa membantu kalian ya. Komponen OCI reklasifikasi. Translate laporan keuangan. Yang kedua, pengukuran kembali persediaan. Yang ketiga, hedging. Hedging ini biasa kalau di soal-soal tuh tulisnya yang ini nih, hedging. Kalau misalnya komponen OCI tidak reklasifikasi, cuma 2 kan, aset tetap, ya, perubahan nilai aset tetap. Aku tulisnya nilai aset tetap aja ya, mau dia berwujud, tidak berwujud. Pokoknya aset tetap kalau dia berubah nilainya masuk ke OCI tidak direklas. Yang kedua, apa ya ini biar gampang ingatnya ya. Program manfaat pasti ya berarti ya. Program post-employment. Karena ini bahasanya tuh selalu sama kalau yang ini ya. Remeasurement of post-employment. Kalau kalian lihat kan kayak di atas tuh. Paling yang agak sulit itu di ini kali ya, pengukuran ya, sama perubahan dia biasanya ada kayak gain or loss tuh. Gain or loss. Tapi kalau yang post-employment kan remeasurement pengukuran kembali gitu. Karena ini dia ada keuntungan kerugian yaitu gain or loss aja sih paling bedanya. Mungkin gampang ngingetnya begini Fer, lebih singkat. Gitu. Oke, Ci, thank you. Kalau misalnya kita salah masukin, itu gimana, Ci?
Nggak apa-apa, aku waktu ujian juga salah masukin kok. Jadi aku nggak share jawaban ujian aku share-nya Excel karena ada beberapa kesalahan yang, jadi aku tuh kebiasaan ya setelah ujian itu akan selalu ngoreksi ulang jawaban aku. Kayak yang ini, change in fair value, ini kan seharusnya dia masuk yang tidak ya, tidak direclassify kan? Ya enggak, nih, tidak direclassify. Aku tuh masukinnya ke will be reclassified. Gak masalah sih sebenarnya, cuma ya minus point aja gitu. Itu sih, jadi aku realize sih, aku tahu ada yang salah, makanya aku better kayaknya lebih baik share Excel-nya aja, aku nggak share jawaban aku ya. Gitu. Ini masih ada yang salah, tapi jumlahnya itu sama. Karena kan total other comprehensive income itu disatuin kan, mau yang di-reclassify atau yang tidak di-reclassify dia satuin jumlahnya, nggak dipisah. Kalau dipisah kayaknya poin minusnya lebih gede deh. Gitu. Itu sih. Ini kan contohnya aku salah kan. Tapi sekarang sih udah ingat salahnya di mana. Makanya kayaknya lebih gampang kalau kalian ngingetinnya begitu. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Mungkin tips and trick cara ngapalinnya. Cara ngapalinnya baca ulang aja sih. Kak mau nanya. Yang bisa di reclass itu bisa pindah ke return earning ya? Gimana, Lid? Sorry. Yang bisa di reclass itu bisa pindah ke return earning. Iya, jadi kan ini ada rules-nya, Lid, sebenarnya. Ini tuh sebenarnya ada rules-nya. Rules-nya itu lebih lengkap kalau kita baca di PPT ya. Kemarinan tuh aku udah searching sih sebenarnya, searching. Kapan dia bisa direklasifikasi? Dia bisa direklasifikasi setelah dilepas, maksudnya udah ada kayak something transaksi yang bikin dia bisa pindah. Mana ya PPT-nya? Kayaknya kita lihat ke PPT kali ya. Di sini tuh ada lebih lengkapnya kalau kalian baca PPT itu lebih enak sebenarnya. Cuma kan kalau PPT kan terlalu banyak kali ya. Dia ada di sini nih rules-nya. Aku ingat tuh semalam aku lihat. Yang nih. Ketika kalau yang entitas ini, ketika yang di luar negeri, kan waktu awal tadi kan aku bilang ya, misalnya dia utamanya itu ada di mana ya? Coba kita lihat, ada di Singapura. Ada di Singapura kan dia berarti laporannya akan pakai SGD kan. Ketika perusahaan yang di Singapura itu udah tidak beroperasi lagi, nah keuntungan kerugian ini akan dimasukin ke return earning. Tuh, makanya pos ini direklasifikasi dan diakui di laba rugi ketika entitas operasi di luar negeri dilepas. Jadi kalau misalnya yang di luar negeri udah nggak beroperasi lagi, baru diakui. Nah, kalau yang ini akan direklasifikasi, akan dimasukin ke laporan laba rugi ketika asetnya ini sudah tidak ada lagi di kita. Baru kita akui lagi, akui sih keuntungan dan kerugiannya. Dan yang ketiga, ini ketika kontraknya selesai. Nah, hedging ini sih, kalau waktu itu aku dikasih tahu ya, aku nggak tahu di kelas kalian dijelasin sama Bunia lebih jelas apa enggak, tapi Bunia bilang, kita bakal belajar hedging itu kalau nanti udah ngambil S2, itu akan lebih dibahas, gitu. Jadi kemarinan sempat nggak dijelasin lebih lanjut sih terkait hedging. Yang jelas, dari yang aku baca di sini, pemahaman aku, hedging itu akan diakui ketika dia masa kontraknya udah kelar. Ini ya, karena di sini dia diakui ketika transaksi atau kontrak hedging telah selesai. Jadi harus dipelajari lebih lanjut nih, katanya lebih sulit sih. Gitu. Dia ada rules-nya ketika dia mau masukin ke return earning. Cuma, kalau untuk kalian ujian, kayaknya nggak perlu terlalu worry kali ya. Nggak masalah sih. Kalau yang Kak, reclass. Kenapa? Kalau misalnya kita kan udah bikin OCI nih, kita bikin yang perubahan ekuitas. Nah,
akun-akun yang di OCI yang bisa di request itu berarti nggak pengaruh kan sama yang perubahan ekuitas yang mau kita bikin itu? Enggak ngaruh. Oke, Kak, paham. Oke, sip. Thank you, Kak. Oke, sama-sama. Sebentar ya, aku. Marta, ada yang mau ditanyakan? Marta, Raisen, kan kepencet. Oh, kepencet. Aku izin sebentar ya. Sebentar aja. 4 menit deh, aku balik lagi. Bentar ya.